Oke, terima kasih Pak Mindiarto. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Mindiarto untuk kesempatannya saya menjadi co-host. Biasanya kalau Winsky ngomong di A to Z ini ngomongin soal digital. Dan malam ini nggak jauh-jauh juga dari soal digital, kita ngomongin soal launch produk online. Dan malam ini kita beruntung sekali, kita kedatangan tamu spesial, seorang perempuan yang menjadi kuncen seminar, gathering, exhibition, pokoknya semua event ASUS di Indonesia dikelola oleh perempuan ini. Dan siapa juga yang nggak kenal ASUS, brand nomor 1 di Indonesia. Kalau saya nggak salah, nanti Adele bisa tolong koreksi. Nomor 1 mungkin semenjak berapa? 5-7 tahun mungkin. Nomor 1 penjualan terlaris laptop di Indonesia, ASUS. Ini juga teman saya sendiri, dan kita sambut aja Adelia. Malam, Del. Halo, selamat malam Boleh. semuanya. Nama saya Adelia, bisa dipanggil Adel. Saat ini memang saya bekerja di ASUS. Kebetulan kerja di ASUS sudah 7 tahun juga. Dan ya ASUS itu memang sampai saat ini brand number 1 di Indonesia ya. Udah 7 tahun juga sampai saat ini ya berdasarkan data GfK. Ya, benar yang dikatakan Bapak Winsky. Jadi saya di sini handle segala yang berbau event di ASUS nih. Jadi mau produk launching, ataupun gathering, seminar-seminar, exhibition. Jadi intinya semua yang berbau launching itu dihandle oleh saya dan tim. Nah, sebelumnya terima kasih juga ya buat Bapak Winsky udah mengundang saya ke sini untuk sharing dengan teman-teman di grup A to Z ini, karena ini perdana. Jadi ya cukup grogi nih sepertinya. Dibawa santai aja ya. Iya, betul sekali. Oke, apa Bapak Ibu nih juga yang yang, saya sharing nih? nah ini dia, menarik banget nih Del. Karena jujur, Bapak Ibu juga, saya selalu hadir hampir pasti selalu hadir di eventnya ASUS. Ada kemarin sempat ROG, terus juga VivoBook, ZenBook. Saya selalu ikutan karena menarik, karena selalu ada door prize. Tapi nanti kita akan bahas detailnya. Dan yang pasti saya nggak akan pernah bosan untuk ikutan, karena sebelum dapat door prize-nya, karena menarik banget hadiahnya. Adel, oh ya buat Bapak Ibu juga yang mau bertanya bisa langsung di kolom chat. Dan jujur sih Del, gue penasaran kenapa sih tetap launching produk online, kenapa nggak nanti-nanti dulu, tunggu ekonomi membaik mungkin, tunggu, ya nanti dulu lah. Kenapa sih harus tetap tiap bulan tuh, kalau nggak salah ya, gue perhatiin tiap bulan tuh pasti aja ada minimal 2 deh launching produk online. Ya, Kenapa sih Del? emang itu sering banget sih. Bisa dibilang termasuk sering ya dibanding dengan brand-brand yang lain. Betul Kenapa sih sekali. kita masih tetap launching produk padahal lagi pandemi kayak begini gitu ya? Ya seperti tagline-nya ASUS itu in search of incredible. Ya, jadi kami ingin pelanggan kami itu tahu bahwa ASUS itu tidak pernah berhenti berinovasi dan selalu mencari teknologi baru, menghadirkan inovasi-inovasi yang terbaru dan luar biasa, yaitu dengan cara produk launch. Cuma memang karena pandemi seperti ini kita tidak launching yang seperti sebelumnya offline. Biasanya kita launching offline ya di hotel, biasakan di bar atau lounge, di kafe seperti biasanya. Nah ini emang suatu apa ya? Merupakan suatu pengalaman terbaru lah ya buat kita juga, karena ini kita dari semenjak PSBB itu emang benar-benar perdana kita mikirin gimana sih caranya untuk tetap kita kasih brand awareness juga, kita pertahankan brand awareness kita ini ke pelanggan-pelanggan kita, gimana sih caranya walaupun kita nggak event offline tapi kita tetap bisa kasih tahu mereka bahwa kita ini tetap punya inovasi yang baru di produk kita. Kita nggak tertahan di situ aja. Kan orang pasti tentunya menunggu-nunggu ya, apa aja sih produk-produk terbaru kita. Nggak cuma yang gitu-gitu aja, pasti kan orang juga menantikan update-nya gitu kan. Nah, untuk mempertahankan brand awareness kita ini, kita dan tim memikirkan gimana caranya. Ya, caranya itu dengan mengadakan virtual launch. Tentunya virtual launch ini juga benar-benar pengalaman baru juga sih ke kita gitu. Dan takut teknologinya basi juga kali Dele, apalagi kalau kayak ponsel gitu, misalkan ditunda tahun depan,
takutnya jadi basi prosesornya. Ya, Buruk katanya banget gaming yang phone, tapi kok lain. prosesor tahun lalu kayak gitu ya. Betul. Jadi kita tetap refresh produk kita terus. Ya, tiap bulan itu emang lini produk kita ada banyak ya. Lini produk kita itu sebenarnya ada banyak. Lini produk itu bukan jualan ya, jadi cuma for your information aja. Jadi Asus itu ada 3 segmen di sini. Segmen mainstream, high-end, dan gaming. Mainstream kita itu laptop VivoBook. VivoBook ini emang ditujukan untuk yang Gen Z, targetnya itu untuk audiensnya, targetnya itu untuk anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, dan harganya pun terjangkau. Di sini laptop mainstream kita VivoBook. Lalu ada juga laptop high-end kita ZenBook. Nah, ZenBook ini dikhususkan kepada pebisnis-pebisnis, esnut-esnut muda yang suka mobile, keliling gitu kan, bawa laptop, laptop yang tipis, laptop yang ringan, premium, ya bisa kita alihkan ke ZenBook. Lalu ada juga gaming. Gaming itu laptop ROG, Republic of Gamers. Itu targetnya sebenarnya para gamers. Cuma karena performanya yang begitu luar biasa, ini juga bisa diarahkan ke programming atau editing animation yang berat-berat. Itu bisa ke ROG. Nah, untuk semua lini produk itu yang tadi saya sebut, itu kita sudah mengadakan virtual launching ya. Jadi ya cukup banyak sih, udah lebih dari 5 produk ya. Smartphone pun kemarin bulan lalu, smartphone produk launch-nya. Gitu. Jadi udah ada berapa build? Ada yang pertama itu bulan April kali. Bulan April pertama itu laptop mainstream kita, Asus VivoBook. Perdana banget itu kita launching. Dan memang kalau nggak ada pandemi pun tetap akan launching di bulan April. Tetap. Walaupun nggak ada pandemi ini, kita pasti terus-terusan itu offline lanjut. Mungkin saya nggak pulang-pulang rumah, nginep di hotel. Jadi semua produknya tetap on schedule ya? Baik ada pandemi, nggak ada pandemi, itu tetap rilisnya tanggal sekian di bulan apa kayak gitu tetap ya? Iya. Wow. Jadi planning kita tetap akan launch produknya itu terus diperbarui terus-menerus ya, nggak terhenti lah pokoknya. Beda banget dong Bel, ketika biasanya lo nge-handle 7 tahun lo nge-handle offline, tiba-tiba ini harus bahkan ya, nggak bisa ada toleransi sedikit, harus online kan memang, karena kemarin PSBB itu kan, harus online. Pasti banyak ini dong, banyak hal-hal yang pertama kali nih dihadapin, banyak masalah-masalah, banyak problem mungkin. Boleh aku sharing sedikit ya, apa aja sih yang kira-kira perlu dipersiapkan nih untuk si launching-launchingnya, persiapan virtual launch ini. Nah, jadi untuk melakukan produk launch, kita harus memikirkan dari segi pre-launch, launch day, dan post-launch. Nah, pre-launch-nya ini sendiri, kita harus mikirin benar-benar matang-matang gimana caranya bikin produk launch kita ini bisa hype, bisa dikenal sama masyarakat banyak gitu ya. Nah, tentunya yang penting itu misalnya seminggu sebelumnya kita kirimin undangan, invitation kepada partner-partner kita. Nah, kalau di sini saya kirim ke rekan-rekan media, rekan-rekan partner, YouTuber, blogger, Asus ya. Di sini kita juga menyiapkan suatu gimmick yang spesial buat mereka. Jadi kita itu istilahnya kirim gimmick box nih ke mereka. Gimmick box yang isinya invitation. Gimmick box itu juga berisi gimmick yang menarik. Misalnya, aku launching produk VivoBook nih ya. Jadi aku bikinin hoodie jaket, terus tulisan kayak VivoBook gitu. Pokoknya yang emang spesial lah, sesuai dengan produknya kita. Nah, nanti media ataupun blogger atau YouTuber itu bisa posting nih. Jadi itu bisa dibuat sebagai teaser. Sebagai teaser minggu depan kita tuh mau launching apa. Pasti media pasti akan shoot. Wah, Asus ada apa nih minggu depan gitu kan. Wah, gue dapet hoodie nih dari Asus, thank you Asus gitu. Jadi taktiknya itu kita bisa pre-launch-nya itu membuat teaser-teaser dulu nih sebelum kita melakukan product launch. Juga kita juga bisa kerjasama dengan brand-brand ternama. Misalnya saja waktu itu Asus sempat kerjasama sama Adidas, Asus X Adidas gitu lah collaboration-nya, Asus X Under Armour atau Asus X G-Shock. Nah, waktu itu kita emang bikin produknya redesign sendiri.
Jadi kita beli G-Shock-nya kita redesign sendiri dengan logo ROG. Jadi itu benar-benar limited edition. Nah, jadi setiap pembelian Asus 100 pembeli pertama bisa dapetin G-Shock, jam tangan G-Shock. Nah, mungkin itu juga bisa jadi strategi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang untuk launch produk. Jadi kita manfaatin brand ternama ini. Jadi orang tuh penasaran, kok ada misalnya kayak Asus X G-Shock, apa ya mau dibikin Asus ya sama si G-Shock ini ya gitu. Nanti Asus X G-Shock, stay tune on berapa gitu, tanggal berapa misalnya. Jadi orang penasaran gitu, menanti-nanti ini ada apa sih, kerjasamanya apa sih gitu kan. Karena barang-barang limited edition yang dibikin sama kita, di-redesign sama kita itu emang barang-barang yang khusus ya, jadi emang nggak akan dapat lagi. Saat launching produk itu kita siapin 100, dia emang tidak akan dapat lagi. Kayak Adidas, kita Asus X Adidas, jadi Asus itu nge-redesign sepatu Adidasnya dengan kita punya yang sesuai dengan produk kita. Kemarin ini Asus Adidas itu kita pas launching Asus ZenBook Pro kemarin. Kita kerjasama sama Adidas dan kita redesign sepatunya. Nah, jadi cocok banget ya Dele, dengan anak muda ya, jam tangan, hoodie, sepatu, kayak gitu yang memang menyasar anak muda banget ya. Betul. Nah, itu kita juga sesuaikan dengan target marketnya kita, segmennya kita mau kemana dulu nih. Kayak misalnya Asus ROG X Under Armour, kemarin kita sempat Asus X Under Armour juga. Nah, itu kan ROG banget tuh. Kita juga bikin jaketnya Under Armour gitu. Terus kita juga collab dengan influencer-influencer. Nah, itu juga kita bisa pakai sebagai pre-launch. Jadi kita bisa pakai influencer atau kita sebut KOL, Key Opinion Leader. Nah, kita bisa pinjemin nih produk kita dulu. Misalnya 2 minggu sebelumnya kita kasih ke mereka untuk cobain produk kita, review produk kita, rasain lah gimana bagusnya produk kita. Mereka foto dengan produk kita, yang nantinya mereka posting pada saat launch day gitu. Jadi pemilihan influencer di sini juga penting deh, penting untuk mengangkat brand kita. Jadi zaman sekarang kan mainnya sosmed ya. Nah, banyak kan tuh yang jadi influencer produk apa, tapi sekali lagi mesti disesuaikan dengan produknya. Kita nggak sembarang ambil cuma karena cantik doang atau karena dia banyak followersnya, tapi nggak sesuai dengan target market kita, ya itu juga nggak oke gitu. Jadi pemilihan influencernya kita juga harus disesuaikan lagi dengan produk kita gitu. Selain influencer, selain collaboration, kita tentunya juga menjalin relationship sama media. Nah, kita bisa tuh pada saat pre-launch kita mengadakan semacam media gathering lah atau media sneak peek gitu ya. Jadi mereka nge-review juga produk kita, nantinya mereka akan menulis press release untuk produk kita, yang nantinya kita dapat untuk exposure-nya kita, gitu. Nah, itu untuk pre-launch ya, preparation. Jadi kalau dirangkumin, tadi ada teaser, jadi seminggu sebelumnya deh, kasih teaser dulu. Kita bisa bikin yang menarik ya, nggak hanya collabs doang dengan influencer, teaser-teasernya, juga bisa juga teasernya itu kita buat KSP produk. Misalnya gini, KSP produk kita misalnya ada 5. Jadi kita posting satu-satu gitu. Seminggu sebelumnya kita posting hari pertama Ultra Thin and Light, laptop VivoBook ini, terus KSP besoknya, KSP yang kedua dan sebagai berikut. Jadi kayak teaser sebelum benar-benar produknya itu real di launch. By the way, KSP itu key selling point benar ya? Betul, key selling point dari produk kita. Jadi seminggu itu kita sebarin teaser dikit-dikit, key selling point kita satu gitu di media sosial ya Del ya. Jadi kita kasih teaser dulu. Betul. Teaser itu penting sih, jadi orang bikin orang penasaran gitu. Ini ada apa sih, kok ramai banget sih orang-orang ngeposting ini nih, apain aja sih. Cuma jangan lupa juga bikin hashtag-nya dari awal. Jadi pre-launch itu penting untuk jadi kita bikin hashtag yang benar-benar kita gunain dari pre-launch sampai post-launch gitu. Jadi menyangkut gitu loh. Udah ada lomba-lombanya belum sih biasanya sebelum waktu pre-launch itu?
Nah, ya, untuk pre-launch itu untuk meramaikan digital juga ya, social activity juga kadang kita bikin sih untuk regram. Jadi teaser kan kita apa namanya ngepost KSP nih. Nah, KSP-nya itu nanti kita bisa bikin kompetisi regram nih, regram competition. Nah, regram competition-nya itu apa? Mereka ngepost, nge-regram lagi, kita punya KSP dan nanti kita akan kasih mereka hadiah menarik. Jadi mereka juga cuma nge-regram doang bisa dapat hadiah. Wah, oke juga nih gitu kan. Jadi hype-nya itu udah ada gitu loh. Dari seminggu sebelum event itu kita harus bikin hype gitu. Regram itu cukup menarik. Maksudnya hanya dengan nge-repost mereka bisa dapat hadiah itu sih cukup gampang lah, cukup mudah untuk diikuti lah ya. Gitu. Oke, tadi itu freelance. Sekarang di hari H-nya. Di hari H-nya. Nah, di hari H-nya ini selain mempersiapkan virtual launch-nya, yang tentunya sebenarnya kita udah udah recording dari awal karena kita cari aman juga ya. Recording dari awal dan juga kita juga membuat penonton itu gimana sih mereka supaya tertarik gitu nonton dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi kita memang konsepnya ini membuat virtual launch ini seperti launching offline juga. Jadi kita tetap ada panggungnya, tetap ada LED-nya, tetap ada hadiah-hadiahnya yang door prize itu seperti Winsky bilang tadi. Dan juga kita juga bikin door prize-nya ini benar-benar random ya. Jadi bisa yang komen di YouTube live streaming kita randomly acak dari sistem kita. Jadi itu adil. Terus bisa juga kita memberikan gimmick nih, spesial gimmick nih. Gimana misalnya 50 partner yang komen pertama, yang paling awal itu kita akan dapetin eksklusif gimmick dari kita gitu. Nah, setelah selesainya itu tetap lanjut. Kita harus tetap memaintain nih hype-nya biar tetap tinggi terus. Gimana caranya? Ya dengan tadi kan kita udah pre-launch itu kita udah kasih influencer atau media atau blogger untuk nge-review produk kita ya kan. Nah, mereka setelah selesai launch mereka langsung nge-post semuanya. Jadi benar-benar nge-posting semuanya, bikin hype di hari itu tinggi ya, dan mereka posting juga menggunakan hashtag yang sudah kita tentukan tentunya. Dan juga tidak lupa promo e-commerce. Promo e-commerce itu penting. Kayak di Bukalapak, JDID atau Tokopedia, itu semua langsung jebret posting semua dengan pembelian laptop ini, misalnya pada hari ini akan mendapatkan promo spesial apa gitu. Promo bundling produk ya maksudnya ya. Gitu. Makanya di hari H di Google Trend itu hampir pasti masuk ya Del, Asus kalau lagi launch apa ya kan, karena rame-ramenya tadi itu ya. Pasti masuk karena ya strategi kita itu kita mengajak influencer yang memang sesuai dengan target market kita juga ke posting di hari H, media-media juga exposure-nya langsung keluarin di hari H gitu. Gitu sih. Itu pre-launch, launch sama post-launch juga tetap dijaga tentunya. Nah, untuk post-launch-nya sendiri tentunya dari exposure media, review juga dari blogger, YouTuber. Kita tetap maintain mereka untuk segera post setelah launching selesai. Dan juga kita bisa mengadakan beberapa challenge nih. Misalnya activity digital lagi. Kayak kemarin VivoBook itu karena kita segmennya itu kan Gen Z ya. Jadi Gen Z ini kita tahu lah ya, mereka demen banget sekarang itu lagi hype TikTok. Nah, jadi kita ada doing challenge dance challenge with VivoBook. Kita bikin TikTok juga. Nah, kebetulan sih emang peminatnya banyak banget ya, bisa sampai 6.000 orang yang ikut, itu banyak banget. Jadi gue joget-joget di TikTok tuh ya. Iya, joget-joget di TikTok. Ya gimana jogetnya? Nanti ya, di akhir acara. Ya, jadi untuk menentukan digital campaign activity kita ini penting untuk kita mengetahui target marketnya kita juga. Kayak tadi VivoBook itu kan Gen Z, emang kita tujukan pada Gen Z. Jadi campaign-nya kita itu kita harus
menyamakan dengan Gen Z ini activity-nya lebih kemana gitu kan. Gitu. Itu sih. Dan pada saat launch itu pernah nggak sih kendala di internet? Ini as usual ya, internet di Indo kan tahu sendiri kan, kayak gimana? Pernah nggak deh ngalamin tiba-tiba Pernah. internetnya down gitu? Tapi pada saat launch day-nya ya, bukan pada saat rehearsalnya, pada saat latihan mungkin lancar gitu kan. Tapi ternyata pada saat launch day-nya tiba-tiba set gitu. Sekitar 3-5 detik internetnya down, itu kan bikin mood-nya kacau juga kan. Pernah nggak sih deh ngalamin kayak gitu? Kebetulan untuk yang bener-bener saat lagi launch-nya, itu sampai saat ini sih belum ada. Cuma detik-detik menjelang mau launch-nya, itu ada. Ya pada saat kita rehearsal gitu kan, tiba-tiba internetnya down, dan kita mesti benerin sistemnya dulu. Karena kan kita pakai sistem door prize juga ya, jadi kan agak-agak ribet tuh untuk mengelolanya, sistemnya lagi nunggunya lama, udah keringet dingin gitu kan. Terus kita kan juga pakai boost post ya. Jadi kalau untuk live streaming itu kita pakai boost post. Nah, pada saat launch date-nya itu yang paling bikin tegang itu adalah boost post-nya belum jalan. Jadi view-nya kita masih dikit nih. Karena menunggu kan di-approve sama YouTube-nya kan. Nah, itu saat-saat tegangnya di situ sih. Gitu. Cuma untuk meminimalisir itu, misalnya kayak internet down, atau tiba-tiba mati lampu, itu ya kita udah prepare dari awal, kita gunain genset, dan juga kita prepare internet pakai internet kabel LAN gitu ya, jadi benar-benar koneksinya nggak terputus gitu sih. Ya, sus internetnya pakai satu provider ya, atau ada backup gitu, misalkan andaikan internetnya down, tiba-tiba harus pakai provider kedua, atau pakai mobile, atau gimana? Kebetulan yang kemarin itu dari agensi kita sih. Oh, oke. Dari agensi kita, dan mereka siapkan genset di situ. Karena kita kan lagi PSBB juga ya, nggak bisa ngumpul banyak-banyak. Emang virtual launch ini agak repot sih, karena kita jadi mengarahkannya itu melalui Zoom seperti ini. Gitu, nggak bisa kontrol mereka secara langsung. Jadi terkadang bedanya offline sama online gitu ya. Kalau misalnya offline kan kita bisa langsung nih komplain secara langsung. Iya. Kalau ini ya kita cuma bisa nunggu gitu kan. Agak rempong. Oh, tetap ya, itu sistemnya dari Zoom, tapi di streaming langsung ke YouTube ya, dari kemarin ya. Karena kan gue nontonnya lewat YouTube kan, yang gue ikutan lombanya segala macam kan, gue nontonnya di YouTube. Tapi itu sebenarnya lo di Asusnya pakai Zoom? Enggak sih, langsung live streaming YouTube. Langsung live streaming di YouTube. Mm-mm. Mm-mm. Menurut lo bisa nggak sih ngegantiin ke depannya? Ini kan kita nggak tahu nih PSBB kelar kapan, ya kan? Vaksinnya nggak tahu kapan. Menurut lo bisa nggak sih ngegantiin launching offline gitu ke depannya? Kan kebayangan gue sih ya, kalau misalkan offline kan tentu pakai izin segala macam, birokrasi segala macam. Sedangkan kalau online langsung aja. Tapi menurut lo apa sih plus minusnya dengan adanya launching online gini? Jadi memang kelihatannya kalau virtual launch ini terlihat lebih fleksibel ya, karena semua orang bisa nonton di mana saja, di rumah masing-masing, dan dari segi preparation-nya pun terlihat lebih simple, karena ya itu tadi, kita kan paling di sini hanya shooting green screen dulu, lalu editing videonya. Paling yang agak-agak rempong itu memang pengecekan videonya, ya kan? Tapi kan kita nggak ada konstruksi sama sekali, tidak ada loadingan, konstruksi, semua dibuat secara virtual. Tapi yang kita kehilangan di sini adalah personal touch kita ke dealer-dealer kita. Jadi di mana pada saat launching offline kan kita bertemu dengan dealer, kita jalin relationship dengan mereka gitu kan, dan mereka juga baik dealer maupun media juga bisa merasakan secara langsung dan melihat secara langsung di demo area itu. Biasa kita offline launch itu ada demo area, jadi demo area itu yang produk-produk terbaru kita pajang di situ gitu kan, sebagai display produknya. Nah, mereka nggak bisa merasakan itu. Mereka cuma ngelihat secara virtual, secara di YouTube aja, virtual aja. Dan kita sebenarnya nggak tahu nih, mereka sebenarnya fokus nggak sih ngeliatin launching kita gitu kan. Karena kita juga nggak ada personal touch-nya kan ke mereka kan. Jadi kalau menurut aku sih tetap
masih belum bisa menggantikan sepenuhnya sih. Cuma karena pandemi ini aja, sementara ini kita melakukan virtual launch. Tetap ke depannya, mungkin minggu depan kalau emang udah ada vaksin ya, itu pasti kita akan melakukan offline launch lagi sih. Lebih ngena gitu jatuhnya. Atau jangan-jangan mungkin 2 kali paralel. Ada kepikiran gitu nggak sih, Del? Jadi nanti mungkin online juga, offline juga, dengan sistem door prize juga. Kalau itu memang kalau kita launching offline pasti di live streamingin di YouTube. Di live streamingin di YouTube pasti gitu. Cuma kalau ini kan benar-benar nggak ada ininya ya, nggak ada apa namanya realnya, hanya video aja gitu. Kita kasih tunjuk ya buat Bapak Ibu di peserta itu ini videonya kayak gimana, cuma 1 menit ya. Kita tunjukin ya. Boleh, boleh. Kayak gimana sih Contoh virtual virtual launch-nya? launch-nya Asus ya. Wow. Ya, yang itu ROG G14, Lead the Game with Style. Wow. G14 ini waktu bulan Mei kalau nggak salah ya? Udah cukup lama juga, benar nggak sih? G14. Ya, cukup lama. Dan saya selalu ikutan door prize-nya, jadi entah kapan saya Anda belum beruntung ya. Habis yang nonton ribuan sih gimana ya, Pak? Saya sudah pakai hashtag-nya loh padahal. Sampai akhirnya kena spam lagi sama YouTube kan, kebanyakan posting. Dan tapi menarik deh. Tadi para petinggi Asusnya kayak Pak Jimmy Lim tadi ya, bener ya. Itu dia di green screen kan tentu belakangnya. Jadi dia recording dulu, yang tadi kayak lu bilang, dia recording dulu. Ketika hari H itu baru tinggal di play aja. Dia kasih kata sambutan segala macam. Kebetulan mereka itu semuanya lagi di Taiwan ya, selama pandemi ini mereka di Taiwan. Jadi di sana syuting dulu pakai agensinya Taiwan. Lalu yang editing dari sini sih, kita yang nyusun rundown-nya seperti apa, segala macamnya. Jadi jadilah seperti itu videonya. Tetap rundown-nya itu sama seperti kita offline, dari manajemen entrance, Jimmy Lin presentation, opening speech, lalu ada Intel ataupun AMD presentation, terus product launch, cara pengeluaran produk launch-nya itu juga seperti kita offline ya, enggak juga sih, ini kan lebih virtual ya, jadi ada product launch-nya dan price unveiling-nya, terus lalu di akhir acara door prize, jadi emang benar-benar ini seperti event offline-nya kita gitu, kita kemas sedemikian rupa, jadi seperti ini gitu. Oke, jadi sekilas ada tadi pre-launch, jadi mungkin buat Bapak Ibu juga ingin ngegelar launching produk online juga, tadi kalau kita rangkum ada pre-launch, launch, dan post-launch. Ketika pre-launch, kita siapin yang namanya teaser, key selling point-nya kita sebar di media sosial, tiap hari selama 1 minggu. Habis itu kita pakai influencer, dan influencer juga dilihat apakah cocok dengan target produknya, kayak gitu. Terus juga tadi ada, kalau bisa collab dengan brand-brand besar juga kalau memungkinkan, itu akan ngebantu banget ya, Del. Sama ketika kalau launch day-nya biar orang stay sampai akhir, ada yang door prize. Dan saya selalu ikutan di sana, lagi-lagi. Dan post launch-nya ada yang challenge, sehingga hype-nya itu tetap terjaga ya. Nggak cuma di hari H masuk Google Trend, tapi saya juga sempat lihat sih di post launch-nya itu tetap Asus tuh ada di top hashtag lah, atau di top Google Trend lah, jadi hype itu tetap terjaga sih. Dan tetap
offline tiada dua ya, karena kita tetap bisa personal touch ke partner-partner kita, ke dealer-dealer kita, mastiin buat mereka tuh tetap stay, tetap nonton. Jadi kalau di online kan nggak kelihatan kan mana yang udah nonton, mana yang enggak, apakah mereka perhatiin, dan lain sebagainya sih. Ada lagi Del yang mau ditambahin sebelum kita jawabin banyak pertanyaan lainnya? Sudah banyak ya pertanyaannya. Ada yang mau ditambahin dulu nggak? Coba tuh tadi di-skip. Kayaknya sudah cukup sih. Nanti Gue bacain pertanyaan ya. Dulu ya. Oh iya, malam Burut. Ya benar juga, launching produk online di A2Z. Dan lebih seru kalau hari ini juga bagi-bagi door prize dan dapat hadiah produk Asus. Tuh Del, malam ini dapat hadiah itu dong. ROG G-Shock. Waduh. Oke, terus malam TX Travel Cirebon. Kenapa sekarang untuk laptop sudah jarang termasuk DVD room? Nah, menarik tuh Del. Kenapa sekarang laptop udah jarang DVD room? Ngejar harga atau desain yang tipis? Kalau sejauh yang saya tahu sih kalau DVD room karena ngejar tipis ya. Karena kan MacBook Air, ya Asus sebenarnya juga yang ngejar trennya juga sekarang ya. Karena kayaknya udah jarang banget orang pakai DVD. Kebanyakan lebih ke USB gitu kan. atau cloud sekalian, ya kan? Betul. Jadi kalaupun kita ngejar DVD emang stylenya itu jadi lebih agak tebal ya, karena kan cukup makan ini ya, makan tempat ya, gitu sih. Dan tadi kan ada VivoBook dan ZenBook. ZenBook kan yang premium ya, Del? Premium dan sangat tipis sih, tipis Sangat dia. tipis. Dan udah pasti kalau ZenBook itu udah pasti nggak ada DVD room ya? Nggak ada. VivoBook sih sekarang, VivoBook Ultra itu juga udah nggak ada sih. Gitu. Oke. Thank you. Semoga menjawab. Pak Ibu Travel Cirebon. Nah, ini dia. Dari Pak Albertus Christian. Menarik sekali nih. Mau tanya, lebih efektif mana kontribusi antara offline launch sama online launch ke sales? Oh, kayaknya sudah dijawab sih tadi sih sebenarnya. Ya, kalau untuk ke sales tentunya sih offline launch-nya. Karena emang agak sulit nih untuk mengajak dealer-dealer itu nonton virtual launch juga ya. Kan mereka cuma menginfokan saja ya, ayo ikutan nih, ada door prize. Paling yang dari kita itu bisa ngajak, ya coba Pak, Bu, komen, nanti kita bisa kasihin gimmick nih yang menarik. Kalau 50 komen pertama, kita kan cuma bisa iming-imingin seperti itu ya. Tapi aslinya kita nggak tahu nih, mereka beneran nonton atau enggak gitu kan. Nah, untuk tentunya sih untuk jawaban yang dari Bapak Albertus Christian ini, antara offline launch dan online launch lebih kemana ya tentunya ke offline launch. Karena apa? Karena di sana sales juga bisa ketemu langsung dengan dealer-dealer, bisa langsung personal touch nih ke dealer-dealer, terus jalin relationship lagi, ngobrol-ngobrol lagi, kasih lihat kita produknya, juga bisa ngajakin mereka secara langsung, kasih tahu promo kita apa dari produk ini, gitu sih. Pasti akan lebih dapet banget, lebih ngena itu ke offline launch. Thank you, Pak Albertus, buat pertanyaan, semoga menjawab. Dan selamat malam, Burut. Nah, nih Del, kita kebetulan banyak link dengan school, dengan universitas, gimana bisa jadi representatif atau affiliate-nya. Asus kayak terbuka deh kayaknya ya buat affiliate gitu, nanti bolehlah dibagi. Ada di A2Z Ngopi 2 ya, grup WhatsApp boleh. Ada sih. Kalau ini mungkin masuknya nanti untuk komersial produk kali ya, karena pastikan ini untuk school ya dengan jumlah yang banyak mungkin ya. Nanti boleh di-share ya, Del, nomor WhatsApp-nya. Boleh, bisa dibantu Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan tentang launch produk online-nya. Kalau saya rangkum lagi tadi ada 3, pre-launch-nya itu siapin teaser, collaboration dengan influencer misalnya, terus pada saat launch-nya juga siapin door prize agar setia sampai akhir, dan post-launch-nya tetap adakan challenge agar hype tetap terjaga. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu yang ingin launch produknya secara online, karena zaman-zaman pandemi gini kita harus manfaatin momen sebaik-baiknya. Jadi nggak lost the moment, kita udah nanti aja deh launch produk online-nya, atau nanti speknya udah ketinggalan. Jadi bisa langsung nanti tanya-tanya juga ke Adelia untuk detail teknisnya. Nah, ini dia. Dari Ibu Kartika.
Biasanya berapa lama, Del, persiapan untuk launch produk secara online? Persiapannya. Mungkin persiapan yang pertama dulu kali, Del. Yang VivoBook yang bulan April, S433 tuh. Berapa lama sih, Del? Mungkin bisa dibilang sebulan juga kali ya. Karena, Sebulan. betul, bisa dibilang sebulan itu dari proses syutingnya. Proses editingnya, karena editing animasinya itu bisa 2 minggu sendiri, belum lagi kita tektokan revisi-revisiannya, dan orang-orang Taiwan kita kan ngomongnya in English ya, ini kan pasti ditranslate juga subtitlenya, terus belum lagi kita bikin gimmick-gimmicknya, terus persiapan kita untuk konteks si influencer-influencernya, terus kita juga mikirin kita kolaps sama siapa gitu kan yang cocok sama kita punya produk. Ya sekitar sebulan lah itu bisa. Event terdekat tanggal berapa, Del? Untuk saat ini di Q4 ini sih kita lebih ke webinar sih, bikin webinar. Jadi untuk launching produknya itu akan jedar-jedar lagi di Q1 tahun depan. Q1. Zen 7 ya? Atau Zen berapa nih? Oke. Tahun depan Q1 di bulan Februari atau Maret itu kita pasti ada launching lagi. Tapi untuk saat ini Q4 ini sih kita lebih ke webinar lagi, lebih ke in touch dengan KOL kita, influencer kita, mereview tentang gimana produk kita gitu sih. Oke. Oh ini dia dari Burut. Ini kalau ada owner school atau orang yayasan, apa yang Adel bisa tawarkan atau bisa kerjasama bikin event apa? Oke. Memungkinkan ya, Del, untuk kerjasama dengan Asus? Boleh sih. Nanti kontak-kontakan aja ya, Bu ya? Nanti segera saya kirim kontaknya. Kalau biasanya kerjasama itu kirim proposal dulu sih ke kita, nanti kita lihat dulu bentuk kerjasamanya itu seperti apa. Gitu. Nanti kita coba discuss lagi dengan tim terkait. Gitu. Adel, thank you banget ya buat sharing-sharingnya. Kita dapat insight banyak banget. Ternyata dari sebelum launch pun harus sudah disiapin. Ketika launch juga, ketika post launch-nya juga kita harus siapin banyak. Karena mungkin banyak brand kompetitor cuma siapin, ya udah deh pokoknya hari H kita ada door prize aja. Kita nggak sebar teaser dulu, sehingga orang juga tiba-tiba kagetan cuma lihat infonya terus udah lupa gitu. Tapi kalau misalkan dari jauh-jauh hari kan orang juga penasaran, Asus bakal ngeluarin apa nih yang baru. Ya. Oke. Oh ini dia. Satu lagi deh pertanyaan dari Pak Albertus lagi. Boleh sharing sedikit mungkin terkait industri notebook saat ini. Gimana kompetitif landscape-nya? Apakah dengan strategi launching produk yang cukup sering bisa bikin tetap maintain di nomor 1 position? Wah menarik banget nih Del. Tahun ini Asus masih nomor 1 lagi dong di Q4 ini dan di year 2020 sekali lagi. Karena emang datanya itu kan tiap quarter ya. Ya sudah masih tetap jadi number 1 karena ya jawabannya sih sesuai dengan tagline Asus sih, Asus in search of incredible. Jadi kita memang terus berinovasi lagi, kita selalu mendengarkan para pelanggan kita ya, apa sih yang ditambah-tambah ini di produk kita ini, pengennya apa, dimasukin apa gitu kan. Jadi kita menciptakan lagi produk yang emang benar-benar konsumen pinginin. Jadi dengan mendengar beberapa masukan-masukan dari dealer, masukan-masukan dari customer juga. Jadi kita bisa memberikan suatu produk yang benar-benar ingin mencapai keinginannya mereka gitu lah. Itu sih. Jadi itu yang mungkin kita maintain juga, jadi tetap number 1 position. Kita juga nggak cuma hanya launching sih sebenarnya. Sebenarnya kita juga ada bagian channel marketing kita yang memang di sana untuk branding, khususnya untuk kayak POSM gitu ya. Kalau Bapak tahu, kira-kira POSM itu apa sih? Itu sebenarnya untuk di traditional market. Traditional market karena di luar kota itu kita memang lebih masih ke tradisional. Kita sebenarnya masuk ke e-commerce ini masih baru sebenarnya. Jadi kita dari dulu itu mainnya itu traditional market ya. Jadi di sana kita branding, pakai signboard, terus pakai
neon box, terus pakai banner-banner. Nah, itu kita tetap refresh terus di situ untuk channel marketingnya. Lalu kita juga sebar brosur, sebar product guide, refreshment produk kita di dealer-dealer, maksudnya display produk kita juga kita refresh semuanya. Jadi semua tetap tahu produk terbaru kita gitu. Jadi Adel. kita, Ya apa? Terus? udah sih. Ini dia yang penonton A to Z nantikan. Ayo dong. Dance Apa TikTok yang nih? Vivo kemarin gimana? Waduh, Boleh Bapak Ibu banget nyalakan videonya, dimainin. kita dance TikTok sebagai penutup Ya acara kita. Thank you banget ya Dele ampun. buat sharingnya. Setelah dance nanti gue tutup acaranya. Thank you banget Pak Min buat kesempatannya saya jadi co-host. Thank you banget buat Adel atas insight-insightnya. Pasti bermanfaat sekali buat Bapak Ibu yang ingin launch produk secara online. Oke Del. Jadi dong. Hah? Beneran nih? Hah? Iya dong. Mana? Nggak ada yang ikutan? Nggak ada yang show video? Tuh, udah mulai nyala-nyala semua. Tuh. Ayo dong. Boleh Ayo, aja gue juga siap. kita bareng-bareng latihannya dulu dong. Nanti aku setel lagunya. Lagu jingle Vivo, Bu. Lagu Jingle Vivo. Udah disiapin nih? Ada sih, tinggal buka HP. Tuh, udah pada siap, Del? Udah ya? Iya dong. Wah, Tuh, Bapak Ibu semua buka videonya, kita bertiktok Ria. Tuh. nggak mau kalah sama ini ya, Gen Z ya. Iya dong, Zillennial. Ampun deh. Yo, Masih apa nggak, Del? Hafal dong. Oh, Pak Christian, Pak Priyadi, buka videonya. Bu Alita, Pak Aldi, Pak Adi Trisnanto, selamat malam Pak Adi. Pak Riki, Bu Indah dari Jember. Nah, wah, Bapak Ibu, yang bisa ngomong-ngomong, ngikutin bisa dapat gimmick nih, spesial nih dari Asus nih. widih. Sampai jumpa litan gue jabanin deh. Ya. Bapak Ibu, ngomong-ngomong Langsung ini ditagih direkam di nanti Bapak Ibu bisa lihat hasilnya di YouTube A to Z Academy Indonesia. Nanti juga ada di Instagram juga, jadi bisa dinyalakan videonya, nanti juga Bapak Ibu bisa lihat hasilnya. Jangan lupa follow a2zacademy.id di Instagram dan A2Z Academy Indonesia di YouTube. Saya akan sharing malam ini juga di dua platform tersebut. Silakan Adel. Udah nih, segini aja yang ikutan? Yeah. udah nggak bisa dipaksa. Oke. Pak Riki, Pelan-pelan dulu ya. buka Pak Aldi. Nah, Pak Adi. Nah, Pak Adi Trisnanto. Oke, buka. Bu Alita, Pak Aldi. Dari Medan. Ini banyak nih, Medan, Jember. Wah, ini. Oke, kita mulai ya. Pertama gini nih. V for book. V for book. It's my style. It's my look. V for book. V for book. Slim. Kayaknya aku mesti ini deh. Bentar ya. Mesti jangan pakai background, agak susah. Atur tangan aja udah susah nih. V for book. V for book. It's my style. It's my look. V for book. V for book. Slim, trendy, powerful. Lagi. V for book. V for book. It's my style. It's my look. V for book. V for book. Slim, trendy, colorful. Gitu. Jadi lagunya gini nih. V for book, V for book. It's my style, it's my look. V for book, V for book. Slim, trendy, powerful. V for book, V for book. It's my style, it's my look. V for book, V for book. Slim, trendy, colorful. Gitu. Bisa nggak? Lagunya dong. Lagunya ya. Ya bentar. Direkam ya, bentar ya. Oke. Ntar ya, nyalain TikTok dulu nih.
Asus main di TikTok juga ya? Ada sih TikToknya. Kedengeran nggak? Kedengeran? Gitu. Ayo dong. Ya. Oke. Tuh, 2, 3. Yeay. Thank you semuanya. Tangannya pada keselio deh. Oke. Thank you, thank you. Udah cukup Oke. gitu aja. Sip. Thank you Thank you, semuanya. Pamin. Thank you, Adel, buat Oke. sharing-sharingnya. Selamat. Nanti kapan-kapan sharing lagi ya. Oke. Bye-bye. Bye-bye.